Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema pada gereja kita CCC, yaitu worship. Di bulan ini kita akan terus belajar tentang worship, bagaimana kita sebagai penyembah-penyembah dan apa yang akan kita terima ketika kita ada dalam penyembahan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan Pastor Glory yang begitu sangat luar biasa di dalam pengajarannya serta firman-Nya kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau-lah yang memimpin setiap kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi benih yang subur yang ditaburkan kepada tanah yang baik Tuhan. Waktu benih ini berbuah, boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Judul khotbah yang saya akan sampaikan, saya beri judul Generasi Penyembah yang Benar. Diambil dari kitab Yohanes pasal 4, 21 sampai 24. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkata-kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara-saudaraku, akan muncul dari firman ini satu generasi yang mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan dengan benar. Dasar pemikiran yang ingin saya sampaikan, mengapa perlu muncul generasi, mengapa ada generasi yang akan muncul dan dikatakan sebagai penyembah-penyembah yang benar, karena manusia punya pemikiran alami seperti ini. Pertama, pribadi yang di atas dalam pemikiran manusia, dia percaya nih ada pribadi yang di atas memiliki kuasa. Maka pribadi yang di bawah akan menyembah yang di atas. Kenapa? Karena yang di atas punya kuasa. Lalu pribadi yang di atas memiliki kemampuan. Maka pribadi yang di bawah akan meminta karena pribadi yang di atas punya kemampuan. Dia akan memberi dari apa yang kita minta. Jadi konsep alami ketika seseorang datang menyembah kepada yang di atas adalah mengharapkan sesuatu. Nah, seseorang menyembah Tuhan berharap dia punya jodoh, keluarganya rukun, punya anak, pekerjaannya dipromosikan, naik pangkat, lebih kaya, income usahanya itu bertambah, dan keuntungannya tambah, dia jadi orang yang beruntung, lalu hidup yang diberkati. Jadi ketika seseorang menyembah Tuhan itu karena tahu yang Tuhan adalah punya kuasa, Tuhan punya kemampuan, maka dia menyembah Tuhan mengharapkan seperti begini. Ini enggak salah, tapi saya boleh katakan kurang benar. Karena keadaan seperti ini bisa begini, jika dia tidak mendapatkan apa yang dia harap ketika dia menyembah, maka bisa saja dia pindah kepada Tuhan yang lain. Karena dia berpikir pribadi yang dia sembah tidak memiliki kuasa dan kemampuan untuk menjawab apa yang dia minta sampai kepada pemikirannya. Padahal ayat 23 di situ katakan kita waktu menyembah harus mengenal siapa yang kita sembah. Nah, arti mengenal bukan hanya sekedar tahu
bahwa yang di atas punya kemampuan dan kuasa, tapi kita juga punya hubungan yang baik. Kita boleh saja punya pengetahuan bahwa Tuhan Maha Kuasa, tapi pertanyaannya, apakah kita punya hubungan baik dengan Tuhan yang memang Maha Kuasa? Jadi penyembahan bukan soal mendapatkan apa, bukan apa yang Tuhan kasih buat saya, apa yang kita terima, tapi penyembahan adalah seperti apa kita mengenal Dia, Tuhan. Inilah generasi yang akan tampil, yang ada pada masa sekarang, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai generasi penyembah yang benar. Karena generasi ini tahu siapa Tuhannya. Nah, ciri-cirinya. Yang pertama, penyembah yang benar dia tidak terhalang oleh situasi dan keadaan. Kita baca bersama pada Ayub 1 pasal 13 sampai 22. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bagian pertama, anak-anaknya laki-laki perempuan lagi makan-makan, tiba-tiba datang orang Sheba menyerang, menghabisi dan habis, hingga tinggal pesuruh saja yang selamat. Habis ya. Lalu sementara orang itu berbicara, dia lagi cerita nih ya, pesuruhnya sama Ayub melaporkan anak-anaknya nih dihabisi sama orang Sheba. Datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara lagi diberitahukan tentang anak-anak yang dihabisin orang-orang Sheba, dia juga kembali mendapatkan berita bahwa kambing dombanya terbakar habis. Selanjutnya sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tadi apa? Kambing dombanya, sekarang unta-untanya dirampok. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wow, kali ini benar-benar dihabisin betul-betul. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub kehilangan harta, kehilangan anak, namun Ayub dikatakan sebagai orang yang tidak berbuat dosa. Mengapa? Karena dia datang dalam pengakuan Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia menyembah Tuhan ketika dia mendengar situasi buruk yang datang bukan cuma 1, tapi bertubi-tubi kepada Ayub. Ada orang
baru kehilangan barang, baru diputus pacar, ngalamin rugi mungkin dalam usaha, hatinya gak enak. Terus tersinggung omongan orang, hatinya gak enak. Akhirnya apa? Gak mau ibadah, gak mau ke gereja, gak mau doa, dan dia tidak mau menyembah Tuhan. Ayub sangat berbeda. Saat dia mendapatkan masalah, pada saat itu dia langsung datang sama Tuhan, menyembah kepada Tuhan dan berkata dalam pengakuannya, bukan marah-marah, bukan komplain, bukan ngomel, tapi dia ngomong, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhanlah juga yang mengambil. Keadaan Ayub, saudara-saudaraku, dia bukannya gak sedih, bukannya dia gak kehilangan. Justru waktu dia mengoyak baju dan dia gunduli kepalanya, itu adalah ungkapan seseorang yang mengalami kesedihan dan kehilangan sangat mendalam. Jadi Ayub bukan kehilangan harta, kehilangan anak, datang sama Tuhan ketawa, haleluya Tuhan, terima kasih, oh aku bersyukur. Enggak, dia sedih, dia kehilangan. Tapi perasaan yang dialami itu tidak menghalangi dia untuk menyembah kepada Tuhan. Bahkan bahasa dan kalimat yang keluar dari mulutnya ada kalimat yang sepakat terhadap kejadian yang dia alami. Dan dia percaya semua kejadian yang dia alami tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Ini adalah sikap seseorang yang mengenal Tuhan. Ini adalah penyembah yang benar. Yang kedua, penyembahan yang benar adalah dengan kekudusan hati. Jadi cirinya orang yang menyembah dengan benar, dia punya kekudusan hati. Gambarannya gini, Mazmur 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Maksudnya adalah setiap kali kita datang sama Tuhan, yang kita koreksi adalah diri kita. Kekudusan bicara tentang keterbukaan, keterus-terangan, dan bersih, gak ada hidden agenda, gak ada yang lain-lain, gak ada kesombongan, gak ada arogan, gak ada keegoisan, gak ada mementingkan diri sendiri. Tapi dia terbuka untuk dikoreksi, saya sudah seperti apa? Apakah saya sudah benar Tuhan? Dapatilah aku benar. Bahkan waktu kita sadar kita punya kesalahan, bukan kita terus membela diri dan kita sembunyikan kesalahan kita, berakting pura-pura, angkat tangan, nyanyikan lagu, oh Tuhan Engkaulah Rajaku. Bukan, tapi dia jujur dan terbuka. Jangan sampai saudara-saudaraku datang pada Tuhan tapi masih ada kekesalan pada orang lain. Jangan sampai kita masih ada kebencian datang sama Tuhan. Jangan sampai ada dendam dan ada kemarahan. Jangan kita menjadi orang yang egois. Mari datang kepada Tuhan dalam berhiaskan kekudusan, memohon ampun atas segala kelakuan kita. Dan juga jangan kita memohon ampun tapi kita gak mau mengampuni orang lain. Inilah kita datang kepada Tuhan. Datang dengan dendam, kekesalan. Kita harus mengampuni juga. Kita harus beresin. Dalam kitab Injil dikatakan jangan kamu kasih persembahan apa-apa dulu sebelum kamu beresin permasalahan-permasalahanmu dengan saudaramu. Artinya apa? Kita harus datang dengan bersih. Lalu gemetar itu soal sikap kita. Datang sama Tuhan ada penghargaan dan kesungguhan. Jangan sak-sae. Nyembah Tuhan. Ini sebuah sikap ya. Saya ngomong sikap dulu, gak usah dalam lah. Jangan ngomong hati lah. Kalau mau ngomong kita
datang dengan gemetar dalam penghargaan dan kesungguhan, bukan saya dalam sikap hati. Pakaiannya aja kita datang. Bukan juga harus pakaian yang mahal atau rapi, tapi kita ngertilah setidaknya kita beribadah. Ya memang ada sih gitu ya orang-orang yang urgensi dalam tanda kutip, apapun keadaanmu ayo datang dulu kepada Tuhan. Memang saya juga gak menolak hal itu. Tapi waktu kita sudah sadar, ini ngomong waktu kita sudah mengenal Tuhan. Waktu kita akan memposisikan diri sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan, kita bukan sasae datang sama Dia. Asal angkat tangan sambil toleh, lihat kiri kanan, terus lihat WA, ya terus kita pegang, kita buka, gayanya kayak cari ayat Alkitab dalam penyembahan, padahal lagi scrolling, ya kan, scrolling Shopee, padahal menyembah. Shopee lihat, ini Shopee nih, 13.8 2023. Wah, diskon. Ya gak nyembah. Gak ada penghargaan, gak ada kesungguhan. Dan ini juga bukan ngomong soal bagus atau tidak suara, tapi masalah kita bersuara atau tidak. Mau gak kita nyanyi? Sudah nonton LCD aja, liatin LCD-nya gini. Fokus kepada Tuhan saat menyembah. Ini satu keadaan antara saya dengan Tuhan. Lagu-lagu itu menuntun kita untuk kita bisa menyuarakan. Lagu-lagu itu didapati oleh para pemimpin pujian dengan doa mereka. Mereka mendapatkan satu bagian, lalu itu akan menjadi bagian kepada kita waktu disampaikan sebagaimana firman. Kita lihat dan kita bawa dalam kesungguhan. Inilah yang dibilang berhiaskan kekudusan waktu datang menyembah Tuhan. Bersih hati, hormat dan mengagungkan Dia. Saya gak bermaksud menghakimi. Saya gak bermaksud untuk mengatakan hal yang negatif. Tapi sudahkah kita sebelum kita datang berangkat, datang ibadah, kita mengkoreksi dan siapin apapun yang ada. Nanti saya mau sungguh-sungguh taruh handphone kita dulu. Paling 20 menit, 30 menit. Sebetulnya, tapi waktu itu sebetulnya waktu kita sungguh-sungguh antara saya dengan Tuhan, ada keubahan yang terjadi. Yang ketiga, ini sikap yang sesungguhnya ya. Penyembahan yang benar adalah dengan membawa persembahan. Nah, dalam konteks mengenal Tuhan, bentuk persembahan kita tuh ada dua. Sebagai umat yang mengenal Tuhan, kita datang, kita membawa kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara pada masa sekarang, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita, kita berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku, jadilah kehendak-Mu. Sudah kita beres, sudah kita bersih tadi, lalu kita melakukan satu statement, pernyataan kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan. Karena penyembahan tanpa persembahan dikatakan kita boleh bukan orang yang mengenal. Kalau mengenal, kita mengupayakan untuk kita boleh memberi kepada orang yang kita sembah, kepada pribadi yang kita sembah. Yang kedua, persembahan barang. Bukan saya ngomong-ngomong soal persembahan uang, tapi di dalam Lukas 6:38 dikatakan begini. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah, bagian ini yang saya suka. Karena ini bagian yang menyatakan pengenalan kita kepada Tuhan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Setiap pemberian kita, perhatikan ini, adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan.
Setiap pemberian kita, waktu kita menaruh satu nilai dalam ukuran yang kita taruh. Saya nggak ngomong berapa banyak setiap orang harus sejumlah segini, bukan. Tapi dengan sikap hati memandang nilai yang kita beri, barang yang kita bawa. Pada masa sekarang pemberian bukan zaman dulu ya, bawa-bawa barang, tapi sekarang udah lebih gampang, yaitu dengan mata uang. Kita punya rupiah datang, seberapa, bukan ngomong berapa banyak rupiah yang kita kasih, tapi bagaimana sikap kita menghargai setiap apa yang kita bawa dalam kesungguhan. Ini sangat bernilai dalam sebuah kepercayaan. Dalam rasa syukur Tuhan, ini sangat bernilai kepada engkau. Maka itulah yang akan diberikan ukuran kepada kita. Keadaan kita mengenal Dia. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu Saudara saya mau tinggalkan. Kita tampil sebagai generasi yang menyembah Tuhan dengan benar. Kita datang tanpa diganggu oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Kita datang dalam kekudusan hati, jujur dan terbuka. Lalu kita datang dengan membawa persembahan kehidupan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Biar ini boleh menjadi rema, boleh menjadi pegangan bagi kita semua untuk memposisikan kita sebagai generasi yang menyembah Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur Tuhan, kiranya kami boleh semakin ngerti, kami boleh semakin praktek Tuhan. Apa yang kami terima dan apa yang kami dengarkan akan menjadi satu kegiatan dan tindakan kami. Bahwa kami lebih lagi mengenal Engkau sehingga kehidupan penyembahan kami semakin benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa untuk firman ini. Haleluya. Amin.